malam, Beloved Family Soul. Saya Lisa Marin dari Empowering Spiritual Indonesia. Saya hipnoterapi past life regression, Lego parenting, dan analis metafisik dan energi. Sesuai dengan tema kita di grup FB Empowering Spiritual Indonesia, setiap hari Rebo kita selalu membuat acara Ask Me About Spiritual. Tema kita malam ini adalah Pure Consciousness ya teman-teman. Mungkin teman-teman sudah sering mendengarkan tentang Pure Consciousness, tapi tidak tahu apa sih pure consciousness ini, bagaimana kita terhubung dengan kesadaran murni itu sendiri. Dan ternyata kesadaran murni ini ya terhubung dengan konsep ketuhanan dan keseharian kita setiap hari meliputi ego dan pikiran. Sebelum saya melanjutkan acara ini, teman-teman silahkan subscribe dahulu, komen, like, atau teman-teman boleh bertanya, nanti akan saya jawab satu persatu. Boleh juga teman-teman share video ini, siapa tahu saudara-saudara kita di luar sana ada yang membutuhkan pengetahuan ini. Setidaknya dengan teman-teman share video ini, teman-teman sudah membantu ya untuk mengembalikan semesta ini ke energi yang lebih baik. Dan senang sekali teman-teman bisa bertumbuh bersama saya, Lisa Marin Prameswari dari Soul Recovery. Sebelumnya teman-teman dalam YouTube di Empowering Spiritual Indonesia ya, tema itu kalau tidak salah maka ketiga kita sudah membahas mengenai Pure Consciousness ini, tapi masih sedikit ya. Kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai kesadaran murni. Sebelumnya saya akan kasih slide dulu ya teman-teman supaya lebih gampang ngejelasinnya. Oke, saya kasih slide dulu. Nah teman-teman, Pure Consciousness ya, kesadaran murni adalah istilah yang beberapa tahun belakangan ini menjadi tren di dunia spiritual. Biasanya ya teman-teman menyebutkan sebagai pure awareness, ultimate consciousness, dan kesadaran universal. Banyak ya penamaan Pure Consciousness ini sendiri sesuai dengan budaya dan lokalismenya. Dalam proses perkembangan kehidupan manusia di bumi ini, selalu ada orang yang mencari makna hidup dan mencari pencerahan. Biasanya mereka mencarinya lewat dari membaca, belajar, mendengarkan ceramah-ceramah, melakukan perjalanan spiritual, dan mencari guru untuk membantu mereka menemukan kedamaian batin dan realisasi diri. Hal ini telah berlangsung ya teman-teman selama berabad-abad. Tetapi berapa banyak dari semua pencari telah menemukan apa yang mereka cari? Kadang-kadang udah capek ya melakukan ritual ini dan itu, tetapi belum menemukan kesadaran murni itu sendiri. Atau terkadang kita merasa telah menemukan kesadaran murni itu sendiri, padahal sebenarnya kita merasa sadar tapi kita belum sadar loh. Hal ini telah berlangsung ya selama beberapa lama. Jawaban atas pencarian ini sebenarnya ada di dalam diri kita ya teman-teman. Nggak perlu jauh-jauh, tetapi banyak orang berpikir kesadaran murni ini mendapatkannya bisa jadi mereka harus ke gereja, mereka harus ke masjid, mereka harus ke vihara, atau mereka harus ke tempat-tempat yang energinya baik. Sebenarnya itu adalah alat, atau katakanlah sebelum mencapai kesadaran murni harus melalui hal-hal, harus melalui pencerahan. Itu juga nggak ada salahnya ya. Kalau dikatakan bagaimana cara mencari kesadaran murni, teman-teman, itu banyak cara dan banyak hal. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Kesadaran murni ini diibaratkan ya teman-teman seperti kita meletakkan kacamata kita, padahal kita benar-benar memakainya, tetapi kita lupa kalau kita sebenarnya memakainya. Contohnya seperti ini. Dulu ya kalau saya nyetir mobil, saya lalu lupa, sering mencari di mana sih ya kacamata saya gitu. Jadi saya suka lupa naruhnya di mana, cari ke sana, cari ke sini. Padahal sebenarnya kacamata itu ada di kepala saya sendiri gitu. Jadi jauh-jauh mencarinya, padahal benda itu ada di diri kita sendiri. Setiap orang memiliki kesadaran, bagaikan setitik air lautan yang ada di luar lautan. Lautan itu melambangkan kesadaran murni itu sendiri. Setitik sipatan air laut memiliki sifat yang sama dengan air laut. Karena sudah berada di luar sumbernya, percikan air laut sudah terkontaminasi oleh debu. Ia sudah tidak murni lagi sebagaimana sang sumber.
Walaupun demikian, di dalam percikan air laut masih ada sisa sifat air laut. Agar ia memiliki kemurnian air laut, debu yang ada mesti dibersihkan. Maksudnya seperti ini teman-teman. Kita mengibaratkan bahwasanya air laut itu adalah sang sumber. Dan setitik air laut itu adalah diri kita sendiri. Nah, ketika kita sudah terpisah daripada air lautan ini, ya, mungkin dalam perjalanan kita telah terkontaminasi debu dan juga partikel-partikel lain. Tetapi walaupun seperti itu, kita tetap bisa terhubung dengan sang sumber karena kita memiliki dari sejati sifatnya walaupun cuma setetes. Diri kita ini bagaikan percikan air laut yang berada di luar lautan. Kemurnian daripada sifat air laut sudah terkontaminasi oleh debu. Namun demikian ya teman-teman, sang kesadaran murni ibaratnya lautan masih bisa memberitahukan atau berkomunikasi dengan percikan air laut, kesadaran yang ada di diri manusia. Kesadaran dalam diri manusia memiliki karakter yang sama ya teman-teman dengan induk atau sumbernya, yaitu kesadaran murni, namun debu keduniawian telah mencemarinya. Jika pikiran manusia masih mengandung sifat materi, kesadaran itu tidak memiliki sifat materi. Materi adalah sesuatu yang berasal dari pikiran manusia, dan materi tidak bersifat abadi, ia akan lenyap. Semua yang berasal dari pikiran manusia suatu ketika pasti lenyap. Itu pula sebabnya kesadaran yang didefinisikan pada penjelasan ini suatu hari akan lenyap. Demikian juga halnya pemahaman kita dengan sifat Tuhan. Namun agar segala sesuatu yang bisa dibicarakan, maka diperlukan istilah, dan inilah yang kita sebut dengan Tuhan. Sesuatu yang tidak terjelaskan, namun kehadirannya bisa dirasakan. Artinya seperti ini ya teman-teman. Ya, segala sesuatu yang ada di semesta ini pasti berubah. Artinya anicca, anicca, anicca. Begitu juga pengetahuan yang saya share ini suatu hari akan berubah. Karena spiritual itu sifatnya absurd. Hari ini tidak bisa benar, di lain tempat bisa salah. Dan apa yang saya share ke teman hari ini belum tentu juga benar ya. Kira-kira teman-teman merasa apa yang benar boleh teman-teman ambil. Apabila merasa ya edukasi ini tidak sepaham dengan teman-teman, jangan ditolak dulu. Jadikanlah edukasi ini perbenderahan kata di pikiran kita. Siapa tahu suatu hari apa yang saya share ini bisa berguna untuk teman-teman. Nah, teman-teman, apa hubungan kesadaran murni dengan pikiran kita? Ya, kita akan bahas ya teman-teman. Ada kejadian nyata sederhana dalam kehidupan sehari-hari manusia yang dapat dijelaskan untuk lebih memahami kesadaran murni. Ketika kita hidup, kita menerima dan mengolah banyak sekali informasi yang datang dan pergi. Nah, informasi-informasi ini diolah otak kita menjadi pikiran. Dan oleh karena itu, di suatu hari saja banyak sekali pikiran yang keluar masuk dari dalam diri kita. Bahkan ketika kita mulai menyadari pikiran dalam 1 jam saja, kita akan sadar bahwa dalam 1 jam itu manusia bisa memikirkan banyak hal apalagi dalam sehari ya teman-teman. Setiap aktivitas manusia ada yang dilihat, dirasa, didengar, dicium, dan dialami. Semuanya akan diolah oleh otak menjadi pikiran. Karena itu manusia menjadi bisa menilai, bisa mengomentari, bisa menghakimi, bisa mengeluarkan emosi, mengambil keputusan, mencipta, bahkan kita bisa menyelesaikan suatu masalah. Sementara manusia juga mempunyai ego, yaitu egonya apa? Egonya keakuan. Artinya adalah ego dapat dikatakan sebagai persepsi manusia tentang harga dirinya, yang seterusnya akan selalu mempengaruhi keyakinan dirinya sendiri. Setiap orang pasti dong memiliki ego. Nah, tetapi ketika keyakinan manusia terusik, di sanalah ego manusia itu akan muncul, baik dalam bentuk efisiensi, mempertahankan keyakinan, keakuannya, ataupun berusaha meninggikan dirinya agar keakuannya tidak jatuh di hadapan orang lain. Maksudnya seperti itu teman-teman ya. Biasanya ketika keyakinan kita terusik ya, maka si ego ini akan segera muncul ya.
si egonya akan segera muncul mempertahankan keyakinannya bahwasanya aku loh yang paling benar, atau agamaku loh yang paling benar. Dan kadang dengan ego ini bisa kita merusak daripada diri kita dan juga orang lain. Pada umumnya manusia selalu ingin diakui karena ego selalu ingin mendapatkan pengakuan. Nah, sifat daripada ego itu sendiri adalah ingin selalu diakui. Ego dapat menghasilkan keinginan dan obsesi pada manusia. Artinya seperti ini ya teman-teman. Ego itu adalah sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup, karena ada dualitas ya. Sang sumber, sang sutradara agung memberikan kita ego itu pasti ada maksudnya, yaitu ego itu kita pakai untuk positif. Misalnya aku pengen sukses seperti si A, nah kita pasti ada egois dong dalam kata-kata itu, tetapi egois yang membangun. Nah, ego dapat menghasilkan keinginan baik dan ego dapat juga menghasilkan keinginan yang tidak baik. Keinginan atau obsesi manusia bisa menghasilkan nafsu juga bagi manusia. Dan seringkali si ego yang tidak terkontrol ini justru menghasilkan nafsu dan emosi yang merusak tatanan hidup kita sendiri juga orang lain ya. Jadi si ego ini ternyata teman-teman bisa merusak diri kita juga, bisa merusak orang lain juga, bahkan bisa merusak makhluk lain. Contoh sederhananya, setiap orang tentu ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain bahwa wah saya berharga, saya lebih hebat, saya kaya, saya pintar, dan lain sebagainya. Keinginan ini disebut sebagai orang suci, diakui sebagai bos besar, diakui gue ini sakti loh, dan lain sebagainya. Ketika keinginan tentang keakuan ini terusik, biasanya muncul hasrat manusia untuk mempertahankan atau mendapatkan pengakuan tersebut. Misal, ada seorang manusia yang memiliki ego ingin dipandang kaya raya oleh sekitarnya, maka orang itu pasti pamer-pamer di sekitarnya. Ada seorang manusia yang ingin sakti ya, dia berpikir bahwasanya aku harus juga sakti nih, maka dia akan memposting kesaktiannya di sosial medianya ya. Itu salah satu ego juga. Ego yang tidak terkendali ini akan membuat manusia tumbuh menjadi manusia yang toksik ya teman-teman. Seperti ya akhirnya karena kita ego, kita suka menghakimi orang lain agar terlihat lebih pintar, agar derajat diri kita lebih tinggi dari orang lain. Suka melabeli orang lain. Kenapa? Supaya kita dibilang lebih elegan, lebih keren, lebih pintar, dan lain sebagainya. Dan kadang karena egois kita mudah marah ya, dikit-dikit kita mudah tersinggung bila tidak mendapatkan pengakuan. Dan juga kadang kita suka menyalahkan orang lain agar kita terlihat benar di hadapan orang lain ya teman-teman. Banyaklah yang bisa merusak dengan ego ini sendiri. Fenomena ini juga sering kita lihat di sosial media. Contoh nyata yang terjadi adalah, coba teman-teman perhatikan, banyak public figure yang dibully oleh netizen. Toh juga dia nggak kenal dan nggak ada untungnya. Dan anehnya berlomba-lomba netizen itu memaki-maki ya, memberikan kata-kata yang tidak senonoh, omelan, bahkan hujatan. Saya sendiri punya pengalaman ya, beberapa tahun lalu saya pernah memposting sesuatu mengenai ketuhanan di salah satu grup, saya nggak usah sebutkan. Dan di sana netizen membuli saya. Tidak salah waktu itu saya pernah memakai jilbab berfoto dengan stiker anjing saya. Nah itu netizen membuli saya habis-habisan ya, sampai kalau dipikir-pikir mereka tidak mengenal saya. Nah itulah ego yang tidak terkendali. Kita tidak mengenal orang itu, tidak tahu apakah orang ini benar-benar jahat atau enggak, tetapi hanya karena kita melihat dari status atau sosial media, akhirnya kita ikut-ikutan membuli orang itu. Nah, mungkin kita tidak menyadari dengan ego ini, kita tidak lebih baik dengan yang kita bully ya teman-teman. Padahal belum tentu juga ketika kita membuli orang lain ya, cercaan kita, hujatan kita dibaca oleh yang bersangkutan. Tetapi manusia seringkali tidak sadar bahwa ego telah menguasai dan membuat dirinya berperilaku toksik. Jadi kesadaran ini teman sangat berhubungan.
ego. Kita harus berusaha mengubur ego kita. Dan ini juga pelajaran buat saya, bukan berarti kan saya share pengetahuan ini saya sudah sudah terbebas dari ego itu sendiri, tidak. Teman-teman, saya juga masih belajar. Di sini kita sama-sama belajar. Ketika manusia menghujat, mengomeli, menceramahi orang lain, ya, terkadang dia tidak sadar dia buang-buang waktu yang sia-sia, dan sebenarnya kita malah menambah dosa kita sendiri. Tetapi ego manusia tidak akan berpikiran sampai ke situ. Yang penting keluar dulu ya keegoanku, bahwasanya aku pengen nunjukin ke orang, hei kamu, aku lebih baik loh dari kamu, aku lebih bermoral dari kamu, ya. Aku lebih beragama dari kamu, aku lebih religius dari kamu, dan lain sebagainya. Disitulah kita harus bisa mengontrol ego kita, ya. Salah satunya dengan komen yang seperlunya, yang baik-baik saja. Kalau misalnya kita melihat sesuatu di sosial media, ya teman, karena sekarang sosial media ini ya banyak sekali mencuci otak kita dengan berita-berita yang tidak baik. Saya belakangan ini ya lebih banyak silent, nggak terlalu mendengar berita-berita di televisi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena saya sedang berusaha purifikasi daripada energi saya di pandemi ini, ya, dengan saya hanya mendengarkan berita-berita yang baik, yang bermanfaat untuk diri saya. Mungkin dengan pandemi ini teman-teman bisa lebih belajar, saya bisa belajar, dan semesta ini juga sedang belajar memperbaiki dirinya. Ego yang tidak bisa dikontrol ini, ya, kalaupun tidak membuat manusia menjadi toksik, bisa membuat kita semakin stres. Nah, agar kita tidak stres, agar kita lebih gampang mempurifikasi daripada energi kita untuk mencapai inner soul atau pure consciousness, teman-teman, maka kita harus belajar memanajemen ego. Nanti saya akan buat tentang bagaimana memanajemen ego itu sendiri, ya teman-teman. Nah, teman-teman, tadi kita sudah membicarakan bahwasanya pure consciousness itu berhubungan dengan ketuhanan, berhubungan dengan pikiran kita, dan juga berhubungan dengan ego kita. Jadi analisanya, apa sih kesadaran murni itu sendiri? Kalau tadi mengenai ego, teman-teman sudah saya jelaskan, ya, bahwasanya pikiran dan ego yang tidak bisa dikontrol, teman-teman, membawa pengaruh buruk pada tubuh kita. Tadi sudah saya jelaskan, ya teman-teman. Pikiran dan ego yang tidak disadari dan tidak pernah dikontrol membuat manusia tidak hidup atas dasar hakikatnya dan tidak hidup dengan kemurniannya sendiri. Padahal pada dasarnya manusia murni itu tidak menghakimi, tidak melabeli, tidak menghukum, tidak menghujat, tidak menyalahkan, dan tidak terpengaruh oleh faktor di luar diri. Jadi kita menyadari adanya dualitas, adanya yin dan yang. Manusia bisa menghakimi, melabeli, menghujat, menyalahkan, stres kalau terlalu dikendalikan oleh pikiran dan egonya. Ketika pikiran dan egonya menguasai manusia, disitulah nafsu juga menjadi raja dalam diri manusia. Padahal dalam diri manusia ada sesuatu yang bijaksana. Padahal di dalam diri kita ini ada sesuatu yang cerdas, ya, ada sesuatu yang damai, yang peace, yang toleran, yang berdaya guna besar. Di dalam diri kita ini ada satu kecerdasan, ya, ada kecerdasan yang tak terbatas, yang terkadang kita sendiri tidak menyadari, dan kita tidak terhubung dengan kecerdasan tak terbatas itu karena kita ditutupi oleh ego, oleh amarah, oleh kesombongan, dan oleh kepintaran kita sendiri. Kita merasa kadang sudah pintar melebihi daripada Tuhan itu sendiri. Jadi kesadaran murni adalah dialah sang diri sejati. Dialah cahaya sejati dalam diri manusia yang memang telah diberikan oleh Sang Maha Pencipta sebagai sumber penuntun, sebagai guru sejati dari manusia itu. Jadi kesadaran murni dialah sumber kebijaksanaan, sumber kecerdasan, sumber kebaikan, sumber kedamaian, dan kekuatan yang bukan berasal dari pikiran kita. Jadi kecerdasan murni itu, teman-teman, dia tidak berasal dari pikiran kita.
bukan berasal dari ego, bukan berasal dari luar diri kita. Nah, kalau kita sudah tahu kesadaran murni ini tidak berasal dari luar diri kita, kenapa kita mencarinya jauh-jauh di luar daripada diri kita sendiri? Kesadaran murni itu dia sangat murni. Dia langsung diberikan oleh Sang Maha Pencipta, Sang Sutradara Agung yang disematkan di dalam raga manusia ketika kita lahir. Dan dia murni kebijaksanaan yang langsung dari Sang Sumber. Pengetahuan yang ada di dalamnya pun juga langsung dari Sang Sumber. Dia juga murni, bersih dari pikiran, nafsu, dan dunia. Makanya sebenarnya kita sangat sulit mencapai pure consciousness ini. Kenapa? Kita harus melepaskan daripada pikiran jahat kita, daripada pikiran nafsu kita, dan juga daripada sifat ego kita. Kalau kita sudah bisa pelan-pelan ya melepaskan ini, maka secara pelan-pelan juga kita akan terhubung dengan kesadaran itu sendiri, dan kesadaran itu akan masuk ke dalam diri kita, atau memang kesadaran yang ada di dalam diri kita itu akan bertemu kita perlahan demi perlahan ketika kita menemukan keajaiban-keajaiban, pencerahan-pencerahan, ya kan, kesehatan yang baik, kehidupan yang baik, yang harmoni. Kesadaran murni ini adalah guru sejati manusia dengan segala kekuatan, kebijaksanaan, dan kecerdasan ilahi. Dialah yang murni, dialah yang membawa pesan-pesan kebijaksanaan untuk menuntut manusia di semesta ini agar kita berevolusi, agar kita bisa memperbaiki diri kita, agar kita bisa juga menolong orang-orang yang kita kasihi. Syukur-syukur kita bisa berkontribusi memperbaiki semesta ini. Dia murni dari Sang Maha Pencipta ya, yang berfungsi sebagai guidance. Jadi kesadaran murni ini sebenarnya adalah guidance yang telah diberikan oleh Sang Sumber kepada kita sejak kita lahir. Cuma bagaimana cara kita bertemu, cara kita terhubung, cara kita mendapatkannya, cara kita mempergunakannya dengan bijaksana. Kesadaran murni ini juga dialah roh dari manusia, sang diri sejati, sang guru sejati. Adanya di mana? Di mana sih lokasi kesadaran murni ini? Dia ada di dalam hati kita. Ya, dia ada di dalam sanubari kita. Ya, dan dia bukan di liver, bukan di jantung, tetapi dia ada di dalam diri kita. Karena kesadaran murni itu adalah diri kita sendiri. Dia berlokasi di lubuk hati manusia. Dia tampak gaib, tidak terlihat, ya, karena tidak ada organ yang menyatakan keberadaannya, tapi dia ada dan nyata dalam kehidupan manusia. Maka bagi teman-teman yang sudah bertemu dengan kesadaran murninya ya, dan bisa memakai kesadaran murni ini untuk berkontribusi di planet ini ya, memperbaiki tahap hidupnya. Biasanya orang-orang yang sudah bertemu dengan kesadaran murninya bisa terlihat dari mana kesehatan yang semakin baik, auranya yang lebih baik daripada orang, dia mempunyai inner light, mungkin wajahnya biasa-biasa saja tetapi orang senang melihatnya, dan dia mendapatkan pencerahan-pencerahan ya, dia mendapatkan kepintaran-kepintaran yang tidak dimiliki orang lain, dan bisa berkontribusi untuk memperbaiki taraf hidupnya dan juga orang lain. Nah, teman-teman, bagaimana cara terhubung dengan kesadaran murni tersebut ya? Ini banyak yang penasaran nih, teman-teman. Bagaimana cara terhubung dengan kesadaran murni ini? Sebenarnya gampang sih teman-teman ya, tapi terkadang kalau misalnya ada klien yang datang ke kita dalam program terhubung ke pure consciousness ini, biasanya mereka itu lebih yang merasa bahwasanya kalau misalnya sudah menjalani program 1 bulan ya udah harus oke dong kayak gitu. Jadi tidak menghargai proses, kebanyakan maunya cepat-cepat, kebanyakan maunya instan. Biasanya selalu kendalanya di situ.
Sedangkan kita sampai pada tahapan ini yang menurut saya belum ada apa-apanya ini aja sampai 10 tahun ya baru bisa begini. Nah, terkadang teman-teman yang baru belajar meditasi 1-3 bulan itu sudah lelah, sudah merasa aduh nggak ada yang didapat ya. Jadi sebenarnya harus ada kesabaran terhadap proses ya. Ada rasa terima kasih kepada kehidupan ini, ada ketulusan hati, dan ada konsep ketuhanan di dalamnya. Terkadang banyak teman-teman yang melakukan teknik meditasi ya, walaupun teman-teman sudah sering meditasi, tetapi tidak mendapatkan momennya ya, tidak mendapatkan present momennya. Jadi hanya duduk, tutup mata, hening, ya sudah segitu aja gitu. Tapi tidak mendapatkan bagaimana sih present moment pada saat kita meditasi itu ya. Jadi di sini kendalanya, merasa bisa bermeditasi tapi ternyata belum bisa. Walaupun teman-teman sudah melakukan olah meditasi tahunan, tetapi kalau belum bisa ya mendapatkan tentang esen daripada meditasi itu sendiri, ya sebenarnya ya saya bilang ya kendalanya di situ gitu. Jadi kayak melakukan meditasi itu karena ada maunya, ada setting goalnya, karena nanti kalau saya meditasi hasilnya begini, ada hitung-hitungannya, biasanya seperti itu. Jadi tidak dilakukan dengan ketulusan hati, bukan karena ada apa-apanya, biasanya malah ini yang nantinya bisa terhubung dengan kesadaran murni itu sendiri. Karena saya sendiri ya bertemu dengan kesadaran murni ini sebenarnya pada saat pandemi ini. 2 tahun yang lalu saya berpikir saya itu sudah menemukan kesadaran murni, ternyata belum gitu. Ini saat pandemi ini 1 tahun ini karena mungkin saya lebih banyak silent ya, mungkin di sini semesta sedang mengajari saya. Jadi saya lebih mengerti, lebih banyak dapat pencerahan dari kesadaran murni ini tentang seperti apa sih cara mencapai kesadaran murni ini gitu. Dalam kehidupan sehari-hari yang normal, proses ini bisa kita temukan dalam aktivitas seperti doa, sholat, yoga, atau lebih spesifik dengan latihan dan praktik meditasi. Karena meditasi adalah salah satu wahana cara kita mencapai kesadaran. Untuk mencapai kesadaran, apalagi kesadaran murni ini ya, tentu sulit ya, dibutuhkan repetisi, pengulangan, dibutuhkan good heart, harus hati yang baik, hati yang tulus, harus mengerti konsep ketuhanannya, harus meleburkan dulu ego-egonya kayak gitu. Jadi ya nggak gampang ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang menonton ini banyak juga yang seperti saya ya, mengalami fenomena bahwasanya kita merasa seolah-olah bahwasanya kita telah terhubung dengan kesadaran murni, padahal belum ya, belum, sangat sulit untuk memasuki kesadaran murni ini, karena teman-teman pasti ditempa di proses masuk pada zero point dulu ya, dan itu nggak gampang prosesnya jatuh bangun. Proses untuk menuju ke titik nol merupakan proses pembersihan alam bawah sadar dari belenggu-belenggu pikiran yang akan selalu datang seiring dengan pengalaman hidup manusia. Bayangkan teman-teman, proses menuju titik nol adalah pembersihan alam bawah sadar. Pembersihan daripada pikiran sadar kita sendiri aja susah ya. Pembersihan daripada pikiran sadar kita aja kita masih sulit, masih belum tahu tekniknya, meditasinya masih acak kabut, polanya masih belum benar, apalagi kita melakukan purifikasi pembersihan kepada alam bawah sadar. Karena di alam bawah sadar inilah ya memori-memori daripada trauma kita, negatif kita, kesedihan kita, marah kita, semuanya disimpan di memori alam bawah sadar kita. Nah, bagaimana cara kita mempurifikasi daripada ya belenggu-belenggu pikiran di alam bawah sadar ini? Susah teman-teman, ada tekniknya ya. Di sana kita akan bertemu dengan pengalaman-pengalaman kita yang mungkin pernah membuat kita sedih, membuat kita sakit hati, membuat kita dendam ya. Inilah yang mesti kita beresin ya, mesti kita purifikasi daripada alam bawah sadar kita. Itu sebabnya ya teman-teman, kita membutuhkan wahana-wahananya, bisa meditasi, bisa doa, bisa sholat, bisa yoga ya teman-teman, dan
Bisa juga melakukan praktik-praktik seperti puasa, ada juga atau dengan bermantra, tetapi sebaiknya walaupun Anda berpuasa, bermantra, pakailah wahana meditasi, doa atau sholat ya. Itu sering saya sebut dengan pengulangan-pengulangan, dengan repetisi yang baik, pola yang baik, Anda akan menuju suatu momen the magic of repetition. Nah, pada saat kita melakukan pola meditasi ini ya, dengan ketulusan hati ya, dengan konsep ketuhanan ya, di sana akan ada magic of repetition moment ya. Kita akan menemukan keajaiban-keajaiban pada repetisi itu tanpa kita sadari ataupun kita sadari. Secara universal ya teman, cara sederhana yang banyak digunakan pada meditasi untuk mencapai kepada pure consciousness ini adalah mindfulness meditation. Banyak teman-teman yang sudah mendengar mindfulness meditation, mungkin juga teorinya sudah pada tahu, tetapi kadang kita tidak menyadari, kita hanya tahu teorinya, mengerti mindfulness itu apa, itu teman-teman mengerti ya. Meditasi mindfulness itu apa, itu teman-teman juga sudah pada tahu. Dan juga mungkin sudah mengerjakan mindfulness meditation, tetapi sebatas hanya mengerti, sebatas hanya mengerjakan, tetapi teman-teman belum memahami, ya, belum memahami, belum sampai tahap pemahaman mindfulness itu sendiri. Mungkin teman-teman masih sampai pada tahap teorinya. Dan saya juga masih sedang belajar ya teman-teman. Di sini saya tidak menjadi guru ya, kita hanya sharing. Kadang-kadang saya bisa jadi guru, kadang-kadang bisa jadi murid ya. Seperti itulah hidup itu ya. Kita hanya berbagi. Saya juga sedang belajar mempraktekkan mindfulness meditation ini untuk hidup saya. Mindfulness ini adalah berfokus pada pengenalan tentang apa yang kita rasakan saat ini ya, tanpa melalui penghakiman, tanpa melalui penilaian ya, kita membawa perhatian ke momen saat ini yang sering dikatakan adalah life lesson moment. Ibarat seperti ini, kalau kita sedang makan ya makan, kita nikmati makannya, jangan main handphone. Nah dulu kalau makan saya suka main handphone, saya suka nonton TV gitu. Nah sebenarnya itu tidak baik ya teman-teman ya. Jadi ketika kita makan, makanlah dengan baik dan hikmat. Kita nikmati makanan itu, rasanya seperti apa, mengunyahnya seperti apa. Itu juga bisa menslowdownkan emosi kita. Bisa juga memanajemen daripada ego kita ya, dengan meditasi makan gitu. Terus teman-teman membawa perhatian ke momen saat ini sambil menerima dan mengenali segala pikiran, segala emosi, segala perasaan fisik apapun. Jadi pada saat live present moment ini, misal kita disakitin orang, bukan berarti kita nggak boleh nangis, nggak boleh teriak gitu. Jadi even saatnya kita harus menangis, kita menyadari, oh aku sedang disakiti orang loh gitu. Oh jiwaku sedang bersedih, oh nggak apa-apa. Kita memberikan momen, memberikan waktu kepada jiwa bahwa dia harus menangis, ya, dia harus menangis, dia harus mengeluarkan ya rasa sakit hatinya dengan menangis. Itu detox emotion, karena kita nggak jadi dewa juga. Tetapi pada saat kita menangis itu ya kita berserah, ya disinilah ya Tuhan berperannya, Sang Sumber berperan. Karena terkadang keajaiban-keajaiban pencerahan itu hadir pada saat kita berserah. Pada saat kita berserah kepada keadaan, kepada kondisi dengan mindfulness bahwasanya hidup ini adalah anicca, anicca, anicca. Seperti air yang mengalir setiap saat berubah, setiap detik berubah. Banyak proses otak manusia yang tidak diperhatikan dan dipikirkan secara sadar ya. Mindfulness ini adalah salah satu cara membawa perhatian kita kepada momen-momen pengalaman ini. Misal kita mengalami momen sakit, ya kita rasain sakit itu. Oh ini loh rasa sakitnya gitu. Jadi kita nggak usah berpura-pura kita tidak merasa sakit, ya memang kita lagi sakit. Dan kita nikmati proses itu dan kita cari salah satu keajaibannya. Ketika saya tersakiti, ketika saya mendapat penderitaan ini,
apa hikmah yang saya dapatkan, apa pelajaran yang saya dapatkan. Ya teman-teman, membawa perhatian ke momen ini, saat ini, di sini, sambil menerima dan mengenali pikiran, mengenali emosi, mengenali perasaan. Nantinya kita akan menjadi pintar. Ya, ibarat seperti burung terbang ya. Ketika ada badai, kita sudah pintar. Kita harus kemana, sayap kita harus kemana, supaya kita tidak terjatuh lagi. Ya teman-teman, banyak proses-proses otak manusia yang tidak kita perhatikan, padahal sebenarnya kejadian-kejadian dalam hidup ini adalah suatu pelajaran buat kita. Tetapi terkadang kita tidak merasa bahwasanya kejadian-kejadian penderitaan dalam hidup kita itu, kita tidak menyadari kalau itu adalah proses dari semesta yang sedang memberikan pelajaran kepada kita. Dan kita sering tidak belajar dari pengalaman. Ketika kita memakai mindfulness ini dalam kehidupan kita, ya, kita mengenali momen, menerima momen sakit, momen sedih, maka kita akan membawa perhatian ini kepada pengalaman, kepada pencerahan, ya. Tubuh kita nantinya secara otomatis menjadi pintar. Tetapi teman-teman, banyak di antara kita yang belum bisa memakai mindfulness ini untuk kehidupan sehari-harinya. Nanti kapan-kapan saya akan membuat video tentang mindfulness ya. Karena ini masih mengenai pure consciousness dulu ya teman-teman. Nah, ini adalah salah satu cara kita terhubung dengan pure consciousness teman-teman, yaitu dengan kita memakai mindfulness, ya, meditasi mindfulness untuk kehidupan kita sehari-hari. Itu salah satu caranya, bisa memakai wahana yoga, doa, meditasi, ataupun puasa ya teman. Contoh lain dari mindfulness adalah dengan tidak menghakimi, ya. Kita hanya mengamati emosi apa adanya, bagaimana rasanya secara fisik di dalam tubuh kita, ya. Jadi kita nggak menghakimi, tidak memberikan label, tetapi hanya mengamati proses ini. Proses sakit kita amati, proses senang kita amati, ya. Dan ini memang nggak gampang ya teman-teman, nggak gampang, butuh repetisi, butuh kesabaran. Dalam proses mindfulness ini ya teman-teman, kita dapat melatih pikiran ya untuk menjadi lebih baik dalam mengenali perasaan dan pola pikir yang mungkin selama ini kita abaikan, sehingga kita bisa lebih memahami diri kita, lebih memahami daripada mekanisme tubuh kita. Sekarang kan sudah enak ya teman-teman, sudah ada human design yang mempelajari tentang mekanisme daripada perangkat tubuh kita. Jadi mindfulness ini dengan dibantu daripada human design, teman-teman sudah bisa memprogram diri teman-teman untuk terhubung kepada kesadaran murni. Salah satu latihan sederhana ya teman-teman bisa pakai adalah meditasi berjalan. Cobalah untuk berhenti berpikir dan fokuskan perhatian bagaimana rasanya kalau kita berjalan secara fisik. Jadi teman-teman coba meditasi jalan ya. Meditasi jalan, mata tetap terbuka tetapi tenang, tidak fokus kemanapun, perhatian hanya kepada langkah pada saat berjalan itu bisa juga ya melatih daripada mindfulness kita. Jadi mengalihkan perhatian dari pikiran dan fokus hanya kepada diri. Juga sebaiknya dipahami bahwa praktek mindfulness dapat bervariasi dari orang ke orang, bergantung kepada aktivitas mana yang dirasakan oleh seseorang. Jika latihan mindfulness ini teman-teman tidak berhasil, cobalah menerapkan prinsip-prinsip mindfulness pada kegiatan yang Anda sukai. Misalnya teman-teman merasa teknik mindfulness meditation ini tidak berhasil untuk teman-teman bisa memakai prinsip-prinsip mindfulness dulu untuk dasarnya. Misalnya kalau misalnya kita memakai konsep mindfulness dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman bisa cari di Google ya, bagaimana menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk praktek latihan meditasi, cobalah untuk menerapkan prinsip-prinsip ya teman, belajar menjadi hening, perhatikan atau memfokuskan diri
hanya ke napas. Jadi kita tidak keluar ya, tetapi kita masuk ke dalam diri kita. Kebanyakan orang bermeditasi adalah keluar dari dirinya. Tapi dalam program mindfulness meditation adalah kita mencoba hening, hanya fokus ke napas, dan kita perlu membiasakan diri berjalan di keheningan. Keheningannya di dalam ya teman-teman, bukan keheningan di luar. Hanya dengan di keheningan ini ya, kita bisa mampu mengamati pikiran kita dengan jelas. Bahkan kita bisa bertemu dengan higher self kita, bisa bertemu dengan wisdom kita, kecerdasan tertinggi, atau katakanlah Tuhan yang ada di diri kita. Nah, setiap hari sekitar 30 sampai 60 menit lakukan meditasi ini latihannya. Teman-teman satu hari mempunyai waktu 24 jam. Tentu teman-teman punya waktu dong 30 menit atau 60 menit untuk hening. Kalau misalnya teman-teman mengatakan tidak punya waktu untuk meditasi satu hari 30 atau 60 menit, berarti teman-teman adalah orang yang paling egois. Karena semesta ini memberikan Anda waktu 24 jam ya, tentunya harus punya waktu untuk diri sendiri, untuk hening, untuk berterima kasih kepada kondisi, keadaan, kepada kehidupan ya. Hanya 30 sampai 60 menit. Lakukanlah meditasi mindfulness. Anda cukup mencari posisi yang nyaman, duduk senyaman mungkin dengan tenang, dan mulailah mengamati nafas. Teman-teman menjadi seorang pengamat meditasi hening ke dalam diri 30 sampai 60 menit satu hari adalah salah satu cara wahana untuk mencapai pure consciousness. Nah, pertanyaannya, apakah kalau misalnya saya sudah meditasi 30 sampai 60 menit satu hari sudah bisa mencapai kesadaran murni? Belum tentu. Kalau Anda melakukan meditasinya karena hanya kewajiban, karena hanya ingin sesuatu, Anda mempunyai ekspektasi pada meditasi itu, Anda harus melakukannya dengan ketulusan hati, seperti teman-teman satu hari mandi mungkin 2 kali atau makan 2 kali. Lakukan itu sebagai kewajiban dan tidak usah diharapin setting goalnya ya. Lakukan itu dengan ketulusan hati ya, dengan kita berperilaku yang baik, berpikiran yang baik, maka kecerdasan spiritual itu akan hadir kepada teman-teman. Rezeki akan hadir sendiri, teman-teman akan menjadi baik, lingkungan Anda akan menjadi baik. Apabila kita sudah melakukan teknik ini tapi kehidupan kita belum menjadi baik, nanti kita harus belajar lagi. Mungkin masih ada memori-memori yang belum dipurifikasi daripada alam bawah sadar kita. Saya sendiri juga masih mempurifikasi alam bawah sadar saya. Misalnya kita merasa kenapa kita banyak musuh, mungkin ya di dalam diri kita ini masih berkecamuk, masih belum benar. Bukan kondisinya yang salah, bukan orang di sekitar kita yang salah, tetapi ada yang masih salah di dalam diri kita. Masih ada yang harus kita purifikasi. Bisa jadi pikiran sadar kita sudah bersih, tetapi dalam bawah sadar kita masih banyak kekotoran batinnya. Jadi syarat utama untuk terhubung ke pure consciousness, maka teman-teman harus belajar membersihkan ya kotoran-kotoran ya daripada pikiran sadar dan alam bawah sadar. Jadi mari kita belajar mempublikasi daripada belenggu-belenggu pikiran ya, kotoran-kotoran batin yang ada di pikiran sadar dan alam bawah sadar kita. Dan jangan lupa sertakan sang sumber di dalamnya, karena pure consciousness adalah percikan daripada sang sumber itu sendiri. Nah, teman-teman, demikianlah sharing-sharing saya hari ini ya, dengan tema pure consciousness. Mudah-mudahan apa yang saya sharing ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Silakan share apabila video ini bermanfaat untuk teman-teman, siapa tahu ada teman-teman lain di luar sana yang membutuhkan. Dan teman-teman silakan subscribe, komen, dan boleh bertanya ya. Nanti akan saya jawab satu persatu pertanyaan teman-teman. Sampai jumpa di session berikutnya. Thank you and I love you. Namaste. Bye-bye.